Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Fadli Abda, NPM 23 10 10 509 dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum S1. Baiklah, di sini saya ingin membuat video memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang kelas P. Mari kita simak selanjutnya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prinsip-prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Asas ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum, mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dasar hukumnya adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip dengan hukum. Selanjutnya, tujuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini memiliki beberapa tujuan utama antara lain. Yang pertama, mencerminkan tertibnya sistem hukum nasional. Yang kedua, mencegah lahirnya peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur tujuan. Ini menjadi pedoman dalam menentukan materi, muatan, dan arah pengaturan. Tanpa tujuan yang jelas, peraturan akan sulit dipahami, menyimpang dari kebutuhan masyarakat, berpotensi disalahgunakan. Adapun contohnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bertujuan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Peraturan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas ini berkaitan dengan prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Jika peraturan dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan. Adapun yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Materi muatan peraturan harus sesuai dengan jenis dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan antara lain: yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Asas ini memastikan bahwa peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga sistem hukum berjalan secara harmonis dan terstruktur. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Peraturan harus realistis dan aplikatif, artinya dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kondisi sosial dalam budaya masyarakat. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, ketersediaan anggaran dan sarana pendukung. Peraturan tidak dapat dilaksanakan akan menimbulkan ketidakpatuhan masyarakat, ketidakpastian hukum. Yang kelima, asas kedayagunaan dan hasil guna. Peraturan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Asas ini menekankan bahwa peraturan tidak boleh dibuat berlebihan, tidak menimbulkan beban yang tidak perlu, tidak tumpang tindih dengan peraturan lain. Dengan demikian, peraturan benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Bahasa hukum dalam peraturan harus jelas, sistematis, logis, dan tidak multitafsir. Kejelasannya rumusan sangat penting karena peraturan bersifat mengikat dan memaksa. Kesalahan redaksi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan sengketa hukum. Yang ketujuh, asas keterbukaan. Proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pembentukan peraturan, memberikan masukan secara lisan maupun tertulis. Asas ini mencerminkan prinsip demokrasi dan good governance. Pentingnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting karena menjamin legitimasi hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, mewujudkan negara hukum yang demokratis. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwasanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa berpedoman pada asas-asas tersebut, peraturan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakteraturan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memahami dan menerapkan asas-asas ini secara konsisten demi terciptanya hukum yang adil,
pasti dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin yang ini dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.